BTTH Kaisar Api, episode 197. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suantian-Santian adalah wilayah klan Medusa. Sasha, gurun keemasan itu tampak sangat mempesona ditiup angin sepoi-sepoi, tetapi di tengah gurun keemasan yang mempesona ini, penuh dengan bahaya. Di bawah gurun keemasan, Aula Medusa. Hari ini adalah hari di mana Raja baru klan Medusa kita naik tahta. Yang berbicara adalah Sefu, yang kini memiliki posisi penting di klan Medusa. Prestise Sefu di antara 9 suku utama klan Medusa dapat digambarkan sebagai panggilan menuju puncak. Tidak, dengan pemberontakan Nudong, suku Avengers telah disingkirkan, dan saat ini hanya tersisa 8 suku utama dari keluarga Medusa. Ular tua, kau telah bekerja keras. Di aula kristal ungu, Medusa duduk di singgasana batu kecubung, dan matanya yang indah melirik sekelompok orang kuat di bawah. Duduk di bawahnya adalah pemimpin 8 suku utama keluarga Medusa. Ratu telah mengondisikan napasnya sejak meninggalkan kuil Medusa. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ular biru putih di sampingnya berkata pelan. Setelah ular biru dan putih terluka parah oleh kelompok Kintian, kekuatannya mundur ke tingkat Do di bintang 9, dan ular biru dan putih sejak itu mengundurkan diri dari semua jabatan dan mengikuti Ratu Medusa dengan tenang. Dan yang disebut Ratu Medusa ini sebenarnya adalah Cailin. Cailin duduk di tempat pertama, melihat sekeliling dengan mata indahnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, ya. Sekarang kekuatannya telah terkonsolidasi. Jika Anda ingin membuat terobosan, saya khawatir itu akan memakan banyak waktu. Begitu suara Cailin memenuhi langit dengan niat membunuh ini jelas ditujukan kepada Ma Wei, pria kuat yang duduk di bawah. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Para pemimpin 8 suku di bawah mendengar kata-kata itu, dan tatapan mereka berubah aneh. Ular tua, boneka kecil entah dari mana, yang identitasnya tidak diketahui. Meskipun kita telah mendapatkan warisan kuil Medusa kita, itu tidak jelas. Itu membuat kita menyerah padanya. Rasanya sedikit, salah satu pemimpin dari 8 suku tak kuasa menahan diri untuk berkata. Raja ular dari suku Raja Ularlah yang angkat bicara, dan kekuatannya telah mencapai level Kaisar Do bintang 9 4 putaran. Hehe, Raja Ular ini, bukankah dia masih berdamai, kata Meilan di samping. Camlan, di antara 8 suku besar, pemimpin suku Cam Snake, Do di bintang 8 memiliki kekuatan tingkat kesempurnaan. Raja Ular, apa pendapatmu? Sefu menundukkan kepalanya sedikit setelah mendengar ini. Raja Ular terlihat oleh Sefu, dan tiba-tiba penindasan yang sangat tirani datang. Setengah abadi. Raja Ular juga tahu bahwa Sefu adalah setengah abadi, jadi dia berkata dengan sedikit kesulitan. Ular tua, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya, kata Cailin pelan kepada Sefu saat ini. Qin Yan, Qin Yi, tunggu aku, kalian berdua, kata Cailin lembut kepada 2 pria kecil di belakang singgasana ungunya. Saudari Cailin, hati-hati, kata Qin Yan dan Qin Yi dengan cemas ketika mendengar kata-kata itu. Qin Yan secara alami adalah wanita bermata 3 bunga yang vital bagi klan Medusa, sementara Qin Yi, putra kebanggaan klan Medusa, juga memiliki kemampuan menelan langit yang sama dengan Cailin. Ular piton penelan 3 warna dengan darah piton. Wanita gila ini, melihat ini, Raja Ular tak kuasa menahan diri untuk berkata sambil memperhatikan Cailin berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Sosok Cailin sungguh mempesona, dan dalam sosok yang bisa disebut iblis itu, terdapat kekuatan tak terlihat untuk membunuh. Raja Ular, apakah kau keberatan denganku? Cailin mendekat ke meja batu berbentuk taman milik 8 suku utama dan berbicara perlahan. Tidak, dengan gengsi Cailin yang berada pada jarak sedekat itu, Raja Ular tiba-tiba kehilangan gengsinya. Aku mendapat warisan di kuil Medusa, dan aku menjanjikan sesuatu kepada senior itu, jadi aku harus memancing petunjuk ini. Jika aku tidak membutuhkan kekuatan ini, aku khawatir hidup atau matimu bukan urusanku. Cailin menatap 8 pemimpin yang hadir dengan ekspresi serius dan berkata, jadi, aku tidak peduli seperti apa klan Medusa sebelum aku. Sekarang, sebagai ratu seluruh klan Medusa, kau harus mematuhiku tanpa syarat. Cailin tidak repot-repot bicara omong kosong dengan orang-orang ini, dan langsung melawan dirinya sendiri. Napas abadi dan napas ular piton pemakan 10 warna dilepaskan. Pop, serangkaian tiupan membuat 8 pemimpin yang hadir langsung berlutut dan menyembah Cailin. Di antara binatang buas, darah dan kekuatan selalu menjadi cara terbaik untuk membuat orang menyerah.
Raja Ular, mengertikah kau? Saat berikutnya, Cailin memancarkan aura yang sangat menakutkan, langsung menyerang Raja Ular. Di antara 8 kepala suku, hanya Raja Ular yang sangat bangga dengan kekuatannya sendiri, dan Cailin tentu tahu cara menghadapinya. Melawan pembangkit tenaga abadi, dan itu adalah ular piton menelan 10 warna dengan garis keturunan yang begitu murni. Napas Raja Ular berfluktuasi dengan hebat, lalu dia menatap Cailin dan mengucapkan kata demi kata. Dimengerti, menghadapi kekuatan Ratu Medusa Cailin, ke-8 pemimpin itu hanya bisa berbicara. Tapi jangan khawatir, karena aku telah memutuskan untuk menjadi raja keluarga Medusa, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kalian berdelapan setidaknya akan mampu mencapai kekuatan setengah abadi di masa depan, tetapi apakah kalian mampu menembus batas melawan makhluk abadi tergantung pada keberuntungan kalian. Melihat persetujuan ke-8 orang itu, Cailin segera berjalan menuju singgasana ametisnya dan kembali ke singgasana. Jangan lupa untuk mengatakan, setengah abadi. Menghadapi apa yang dikatakan Ratu Medusa, ke-8 orang yang hadir menatap bintang-bintang. Bagi klan Medusa, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka secara langsung. Jangan lihat para pemimpin ini sekarang, banyak Kaisar Do Bintang 8 atau bahkan Kaisar Do Bintang 9 yang telah sukses, tetapi untuk menembus level kecil, saya khawatir butuh ratusan tahun. Sesuai dengan apa yang dikatakan Ratu, kami tentu saja bersedia mengikutinya. Setelah Ratu Medusa selesai berbicara, ekspresi berbeda muncul di mata ke-8 orang itu. Alasan mengapa klan Medusa diusir ke gurun berdarah ini sebagian besar karena 8 suku tersebut independen. Jika mereka menyatukan 8 suku, kemungkinan besar mereka akan mengalahkan keluarga kerajaan Xuanling dan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Selain itu, kekuatan mereka, Ratu Medusa yang mengikuti kekuatan Dosian, juga akan meningkat pesat. Ke-8 orang ini secara alami adalah orang-orang yang pengertian, dan hubungan mereka yang kuat hanya akan terjalin untuk sementara waktu. Sekarang sudah diputuskan, saatnya bagi keluarga Medusa kita untuk memperbaikinya. Raja Ular, sampaikan perintahku. Orang-orang tak dikenal atau mencurigakan di klan akan dibunuh tanpa ampun, kata Ratu Medusa, dan seon yang tak tertandingi terpancar darinya. Jangan pergi terburu-buru, saat Anda merapikan bagian dalam, lakukan secara perlahan setelah selesai. Selanjutnya, mari kita cari tahu dulu. Keluarga kerajaan Xuanling menyerbu keluarga Medusa kita tanpa izin. Bagaimana kita harus melawan? Detik berikutnya, Ratu Medusa duduk tepat di singgasana kristal ungu, dan saat ini, ada sedikit amarah di mata Cailin. Rajaku Sengming, keluarga kerajaan Xuanling terlalu sombong, mereka harus diberi perhatian. Raja Ular sangat gembira mendengar ini. Raja Ular telah lama tidak disukai oleh keluarga kerajaan Xuanling. Jika bukan karena kurangnya kekuatan, ia takut akan pertempuran abadi yang kuat di keluarga kerajaan Xuanling. Saya khawatir banyak suku dari keluarga Medusa akan bergabung untuk menyerang, tetapi sekarang berbeda. Aku tidak kenal Ratu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Raja Ular pertama. Meskipun 9 suku utama Medusa memang takut terhadap keluarga kerajaan Xuanling yang memiliki seorang petarung abadi yang kuat, mereka tidak berani mengambil tindakan, tetapi sekarang setelah mereka memiliki sisik warna Ratu Medusa, mereka tidak lagi takut. Meskipun kita dan keluarga kerajaan Xuanling sudah setara dengan kekuatan tempur teratas, kurasa pasti ada alasan mengapa keluarga kerajaan Xuanling bisa bertahan di Xuantian selama bertahun-tahun, kata Cailin Dai sambil sedikit mengernyit. Konon, petarung abadi terkuat dari keluarga kerajaan Xuanling adalah ayah dari Raja Xuanling saat ini, yaitu Raja Xuanling sebelumnya, dan kekuatannya seharusnya berada di level menengah petarung abadi bintang. Saat itu, Sefu berkata, kalau dia berada di tahap tengah One Star Fighting Immortals, aku cukup percaya diri untuk menghadapinya, dan mungkin aku bisa membunuhnya. Kaitun mendengar kata-kata itu dan sedikit membuka mulutnya. Hehe, wajar saja. Ratu sudah Dosian bintang 1 dengan kekuatan sempurna, jadi tidak masalah menghadapi Dosian dari keluarga kerajaan Xuanling. Tapi dari apa yang kulihat selama bertahun-tahun, tampaknya keluarga kerajaan Xuanling memiliki beberapa hubungan tidak hanya dengan Solomon, tetapi juga dengan klan jiwa, ujar Sefu perlahan. Pengalaman dan informasi Sefu tentu saja mengetahui banyak hal. Soul Clan, Cailin mengerutkan kening mendengarnya. Jelas, nama yang sangat familiar ini membuat Cailin tak terlupakan seumur hidupnya. Benar sekali, itu adalah perlombaan yang sangat istimewa. Kekuatan ras ini tersebar di seluruh benua Dou di Sifang. Meskipun markasnya bukan di benua Xuanling kita, pemimpin umum klan jiwa mereka di sini adalah seorang ahli Dosian sejati. Kekuatannya harus berada di tahap akhir One Star Fighting Immortal. Sedangkan untuk Solomon, orang terkuat adalah pemimpin Sekte Solomon,
kekuatan setengah abadi, jadi jangan terlalu khawatir, kata Shefu. Setengah abadi tidak ada yang perlu dibicarakan, tetapi jika itu adalah peri petarung bintang satu tingkat menengah dan peri petarung bintang satu tingkat akhir, itu akan sedikit rumit. Kaitun juga menyadari bahwa keluarga kerajaan Xuanling tidak mudah dihadapi, dan segera berbicara. Selain itu, keluarga kerajaan Xuanling memiliki 3 pasukan yang kekuatannya tidak bisa diremehkan. Pasukan Gigi Harimau, pasukan Elang Serigala, dan pasukan Pecinta Naga. Di antara mereka, kekuatan Legiun Huya sebagian besar adalah para ahli Dou di bintang 5 ke atas, dan jumlahnya ratusan. Legiun Elang Serigala memiliki jumlah anggota lebih sedikit daripada Legiun Huya, tetapi sebagian besar dari mereka sebenarnya berada di atas Dou di bintang 6. Sedangkan Legiun Kecanduan Naga, meskipun hanya beranggotakan 10 orang, kekuatan mereka pada dasarnya mendekati level Kaisar Dou bintang 8. Bahkan Kaisar Dou bintang 9 pun memiliki beberapa orang, jadi mereka tidak boleh diremehkan. Ular biru putih di sampingnya juga berkata, "Bagaimana kekuatan 8 suku utama Medusa sekarang?" Kaitun bertanya pelan setelah mendengar ini. "Tanpa menghitungmu, Ratu, ditambah keluarga kerajaan Xuanling yang kuat melawan para dewa, sangatlah mudah bagi keluarga Medusa kita untuk mengalahkan mereka." Shefu tersenyum. "Kalau begitu, ayo turun dan bersiap. Ketika kami siap, kami akan menyerang keluarga kerajaan Xuanling. Kali ini, aku akan menunjukkan kepada keluarga kerajaan Xuanling kekuatan keluarga Medusa kita," kata Cailin. Ya, mendengar kata-kata itu, 8 pemimpin lainnya langsung merasa bersyukur. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, klan Medusa mungkin akan bertahan di Xuantian selama 3 hari. "Kak Cailin, apa kau akan bertengkar?" Qingyan di samping mendengar kata-kata itu dan sedikit membuka mulutnya. Jelas, Cailin memperlakukan kedua putri mereka seperti seorang ibu yang penyayang, membuat putri-putrinya enggan berpisah dengannya. "Jangan khawatir, kakak akan baik-baik saja. Kalian berdua, tidak boleh tertinggal dalam kultivasi kalian. Kalau tidak, kakak akan memberimu pelajaran saat dia kembali." Setelah 8 pemimpin itu pergi, Cailin berkata kepada kedua anak kecil itu sambil tersenyum. Dan kedua makhluk kecil itu juga sangat bijaksana, dan langsung mengikuti ular biru putih itu untuk berlatih. Saat ini, hanya Shefu dan Cailin yang tersisa di aula. "Ular tua, kau sudah bekerja keras," kata Cailin pelan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. "Kerja keras adalah ratunya." Shefu tersenyum kecil. Di usia Shefu, dia tidak menghargai kekuatan dan hal-hal lainnya untuk waktu yang lama, dan dia hanya menghargai membuat keluarga Medusa lebih kuat. "Ular tua, aku butuh semua informasi tentang klan jiwa di Xuantian Santian, termasuk berita tentang penanggung jawab klan jiwa." "Aku akan menemuinya." Kaitun masih tak kuasa menahan diri untuk berkata. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Kaitun selalu merasa bahwa misteri klan Xiao mungkin ada hubungannya dengan klan jiwa. Sekarang kekuatan Xiao Yan masih relatif lemah. Sebagai asisten internal Xiao Yan yang berbudi luhur, dia memiliki tanggung jawab untuk membantunya. "Ratu, masalah ini sulit ditangani, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin." Shefu ragu sejenak, jelas bingung dengan pendekatan Cailin. Sebagai ratu yang baru diangkat, Shefu siap memberikan dukungan penuhnya. "Pak Tua akan pensiun dulu, dan ratu akan beristirahat dengan baik. Diperkirakan dalam beberapa hari, kekuatan keluarga Medusa akan siap, dan kemudian tibalah waktunya untuk membalas dendam pada keluarga kerajaan Xuanling." Shefu selesai berbicara dan perlahan menghilang di sana. "Setiap kali aku melihat kedua anak kecil Qingyan, aku sedikit merindukan Xiao Xiao. Entahlah, anak kecil itu baik-baik saja sekarang." Di antara alis dingin Cailin, ada kelembutan seperti air saat ini. "Xiao Yan, kali ini, setelah urusan klan Medusaku selesai, dan kompetisi sekte pavilion dupa pembakaranmu selesai, ayo kita pergi dari sini. Aku merasa sedikit rindu rumah." Setelah Cailin selesai berbicara, ia duduk sebentar di singgasana, memejamkan mata, dan beristirahat. "Hanya saja aku tidak tahu seperti apa rupa Ratu Medusa yang tiran di masa lalu ketika dia mengetahui banyaknya wanita di sekitar Xiao Yan sekarang. Bagaimana kabarmu?" Dalam 3 hari di Xuantian, di pegunungan yang tak dikenal, di sebuah rumah yang agak bobrok, 2 sosok perlahan muncul di sini, salah satunya gelap dan aneh. Sosok itu bertanya. Kepala yang bertanggung jawab, keluarga kerajaan Xuanling tidak tahu mengapa kali ini, mereka tidak memberi kita kesempatan sama sekali. "Sepertinya mereka tidak mau bekerja sama dengan kita," kata sosok lainnya. "Oh, mengapa keluarga kerajaan Xuanling? Untuk bekerja sama dengan klan jiwa kita mengumpulkan jiwa-jiwa, dan mereka mengumpulkan sumber daya, ketenaran, dan kekayaan.
Bukankah mereka selalu baik? Mengapa keluarga kerajaan Xuanling ini? Kata sosok yang disebut kepala perwira itu. Mungkinkah itu Solomon? Tanya yang lain. Mustahil. Kekuatan Master Sekte Solomon hanya setengah abadi. Raja Xuanling dan ayahnya belum sebodoh itu, kata orang yang bertanggung jawab atas klan jiwa. Sepertinya keluarga kerajaan Xuanling seharusnya menemukan pendukung yang lebih kuat dari kita. Menarik, kau kembali saja dan minta markas untuk mengirim seorang prajurit abadi. Aku selalu merasa akan ada sesuatu yang menarik di Xuan Santian. Setelah selesai berbicara, ketua klan jiwa itu tertawa pelan. Ya, mendengar kata-kata itu, sosok itu melesat dan menuju tepi benua Xuanling, jelas menuju benua lain. Raja Xuanling, dan ayahmu, kalian benar-benar menarik. Namun, yang dibutuhkan klan jiwaku hanyalah kekuatan jiwa. Biarlah kau menjadi pendukung yang kuat, aku khawatir kau tidak akan pernah membayangkan bahwa klan jiwa itu kuat. Kali ini, klan jiwa kita akan duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, dan mari kita kumpulkan jiwa kita dengan tenang. Hahaha. Setelah selesai berbicara, orang yang bertanggung jawab atas klan jiwa itu tertawa aneh, tetapi sosok di balik jubah hitam itu agak ilusi. Ruang konferensi berstandar tertinggi di Burning Incense Pavilion. Sial, bukankah kau bilang rencana itu dilaksanakan dengan reruntuhan? Mengapa reruntuhannya sudah berakhir, kita belum memulai tindakan? Jangan bicara soal menyelamatkan Yanqi kalau terus begini, aku khawatir orang itu akan berada dalam bahaya, kata Ling Mengsheng, kepala kuil bumi yang sedang duduk di sana, dengan nada agak murung. Haha, Mengsheng, masalah ini tidak mendesak. Awalnya, kami ingin sekali masuk sementara keluarga kerajaan Xuanling mengincar jiwa do reruntuhan dan mengirim orang-orang kuat lainnya, tetapi Master Pavilion datang memberi kabar, mari kita tunggu dengan tenang, sesuatu pasti akan terjadi, kata Zhu Jin pelan. Apa yang bisa terjadi? Iblis keluarga kerajaan Xuanling, kalau menghalangi jalan, bunuh saja mereka semua. Kenapa repot-repot? Kebencian Ling Mengsheng terhadap keluarga kerajaan Xuanling bisa digambarkan sebagai balas dendam atas pembunuhan istrinya, yang tak terlupakan. Mengsheng, kami tahu kesulitanmu, tapi menyelamatkan Yanqi sangat penting, jadi jangan gegabah. Kita hanya punya satu kesempatan, jadi kita harus benar-benar siap. Dan karena pemilik pavilion meminta kami menunggu, maka pemilik pavilion tentu punya solusinya, kata Zhu Lao Zaidu. Ventian, orang itu, aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Setelah mendengar ini, Ling Mengsheng sedikit duduk dan menunggu dengan tenang. Reruntuhannya sudah berakhir, aku tidak tahu mengapa Xiao Yan dan Mu Yingying belum kembali. Mu Suzi di samping membuka mulutnya sedikit, jelas khawatir tentang kedua murid di aula mereka. Kali ini, ada beberapa murid luar biasa dari istana manusiamu. Pria tua di sampingnya tertawa mendengar kata-kata itu. Jelas, ketika Xiao Yan memecahkan rekor kultivasi di pavilion dupa terbakar dan memperoleh harta karun istana manusia, orang ini ditakdirkan menjadi luar biasa. Hei, istana langit dan istana bumi kalian sudah sombong selama bertahun-tahun, dan Feng Shui berubah, dan seharusnya giliran kita. Mu Suzi tersenyum perlahan, jelas dia sangat puas dengan Xiao Yan, dan ingin datang ke Zong dalam waktu dekat. Itu bisa bersinar dalam kompetisi pintu. Aku tidak tahu di mana pemilik pavilion sekarang. Ling Mengsheng melihat semua orang berbicara dan tertawa, jadi dia pun membuka mulutnya. Dan mengikuti kata-kata Rei Museng, yang lain semua menatap Zhu Jin yang duduk di sebelahnya dengan keraguan di wajah mereka. Di atas tempat pertama, terlihat jelas ada kursi yang kosong, dan saya tidak tahu untuk siapa kursi itu disediakan. Zhu Jin tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap ke kejauhan, seolah mengharapkan sesuatu. Tak lama kemudian, sesosok merah menyala tiba-tiba muncul di kejauhan. Aura pada sosok merah menyala itu sangat samar, tetapi sangat kuat, sehingga memberikan perasaan yang sulit dipahami bagi semua orang. Master Pavilion, apakah kau sudah kembali? Tanya Zhu Jin langsung sambil memperhatikan sosok merah menyala itu naik ke atas. Baiklah, aku kembali. Saya pergi untuk menyelidiki berita itu, kata Fen Xiang. Saat ini, ada beberapa orang luar biasa yang hadir di sini, dan mereka semua juga merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam rencana penyelamatan Yanqi ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Semuanya sudah di sini, kan? Fen Tian duduk sebentar, lalu melihat sekeliling, dan mendapati bahwa di sana tidak hanya ada Mu Suzi, wakil kepala istana manusia, Ling Mengsheng, wakil kepala istana bumi, dan King Lao, wakil kepala istana surgawi. Selain Zhu Jin dan dua tetua langit dan bumi yang selama ini terdiam, total ada 7 orang. Sebagian besar tulang punggung di pavilion dupa terbakar sekarang, bagaimanapun juga, meskipun menyelamatkan Yanqi sangat penting,
Tetapi demi sekte, seluruh pasukan tidak boleh diserang, dan beberapa orang kuat harus ditinggalkan untuk berjaga. Yah, ada beberapa orang yang sudah lama menunggu di kota Xuanling, menunggu kita datang, Su Jin tersenyum. Menurut kabar terbaru yang kudapat, sepertinya pasukan pecinta naga di keluarga kerajaan Xuanling telah menghilang, kata Ventian dengan rambut merah menyalanya yang tak sabaran. Legiun Dragonopile menghilang, mustahil. Kintian dari Legiun Pencinta Naga sudah menjadi pusat kekuatan di puncak Dodi, siapa yang bisa membunuh seluruh Legiun dengan tenang. Mendengar kepergian Ventian, Ling Mengsheng langsung berdiri. Tapi itu jelas, kekuatan Legiun Pencinta Naga, saya khawatir sekuat Ventian, mustahil untuk membunuh mereka dalam sekejap. Legiun Dragonopile sudah hilang, konon, hubungan antara Legiun Kecanduan Naga dan Raja Xuanling tidak terlalu baik, kata King Lao saat mendengar kata-kata itu. Jadi dari penampilanku, sepertinya itu tidak hancur. Karena itu, aku juga melihat kartu jiwa keluarga kerajaan Xuanling. Kartu jiwa mereka tidak rusak, kata Ventian. Mendengarkan pernyataan Ventian yang meremehkan, semua orang sangat terkejut. Tempat penyimpanan kartu jiwa kerajaan Xuanling, tak perlu kau pikirkan, kau tahu itu tempat yang penuh bahaya. Ventian sebenarnya ingin pergi ke sana. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Kekuatanku saat ini telah melampaui Dosian Bintang 2, tetapi untuk membingungkan orang, kali ini aku hanya akan menggunakan tingkat kesempurnaan Dosian Bintang 1. Ventian berpikir sejenak lalu berkata, Dosian Bintang 1 sudah lengkap, sedangkan Dosian Bintang 2 sudah benar-benar berbeda. Justru karena hilangnya Legiun Pencinta Naga secara tiba-tiba itulah kita tidak tahu mengapa mereka menghilang, jadi demi integritas rencana, kita hanya bisa menunda rencana itu. Namun, menurut informasi saya, Raja Xuanling tampaknya telah mengirim Legiun Pencinta Naga ke reruntuhan itu. Mungkin hilangnya mereka ada hubungannya dengan reruntuhan itu. Bukankah begitu mudah di reruntuhan? Legiun Pencinta Naga seharusnya terjerat di reruntuhan, kata Su Jin. Kalau begitu, keluarga kerajaan Xuanling tidak memiliki kekuatan sebesar Legiun Pencinta Naga, jadi untungnya kami datang. Ling Mengsheng langsung tertawa setelah mendengar ini. Kekuatan keseluruhan Legiun Pencinta Naga terlalu kuat. Jika mereka ada di sana, saya khawatir rencana ini akan sangat berubah. Tetapi jika mereka bukan bagian dari keluarga kerajaan Xuanling, maka bagi Ventian dan kelompoknya, hambatannya akan berkurang seminimal mungkin. Meskipun Legiun Pencinta Naga tidak termasuk dalam keluarga kerajaan Xuanling, kita harus bersiap sepenuhnya. Yanqi ingin menyelamatkan, tapi tidak ada satupun dari kalian yang boleh mengalami kerugian. Apakah kamu mengerti? Kata Ventian dingin. Semua orang di sini adalah elit Paviliun Fenxiang. Jika terjadi sesuatu, Ventian pasti akan patah hati. Dimengerti. Beberapa orang mendengar kata-kata itu dan mengangguk diam-diam. Mereka semua tahu betapa seriusnya kejadian ini. Sekarang, kamu bisa pergi. Berangkat. Ayo kita ke kota Xuanling dulu untuk menemui mereka, baru kita bicarakan detailnya nanti. Setelah Ventian selesai berbicara, semua orang menyembunyikan aura mereka dan langsung menyamar sebagai orang biasa. Bahkan penampilan mereka pun berubah drastis. Begitu suara Ventian jatuh, mereka berlima meninggalkan Paviliun Fenxiang tanpa suara dan pergi ke kota Xuanling. Namun, beberapa klon energi tertinggal di Paviliun Dupa terbakar dengan cara cerdik Su Jin. Karena menurut informasi yang mereka dapatkan, Yanqi tampaknya dipenjara di bagian terdalam istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling. Dan untuk memasuki istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, yang dijaga ketat, seseorang harus masuk dari kota Xuanling, itulah sebabnya banyak orang punya rencana. Dan dengan kepergian semua orang, itu berarti pertempuran yang cukup untuk mengguncang seluruh Xuan Santian juga akan dimulai secara perlahan. Ventian dan rombongannya diam-diam meninggalkan Paviliun Fenxiang dan menuju ke kota Xuanling. Aneh, akhir-akhir ini aura para tetua Paviliun Fenxiang sepertinya sedang lemah dan kuat. Apa yang mereka lakukan? Di antara keluarga kerajaan Xuanling, Raja Xuanling duduk di singgasana dan berbicara pelan. Baginda, napas terakhir rakyat Legiun Pencinta Naga seharusnya berada di tanah tandus. Setelah beberapa saat, Wenzi mendorong pintu dan berkata kepada Raja Xuanling. Sepertinya Qintian tidak mau menjadi orang biasa. Menurut deskripsi aura lamban Solomon yang keluar dari reruntuhan dan asal-usul iblis darah, semangat juangnya seharusnya telah ditangkap oleh Qintian. Dewa tua ini tidak membangkitkan semangat juang, mungkin dengan niat untuk melahapnya sendiri, kata Raja Xuanling dengan penuh kebencian. Wenzi, kirim orang ke gurun, pastikan untuk menemukan mereka.
Semangat juang jangan sampai diserap oleh Qintian. Jika dia benar-benar terserap, aku khawatir bahkan jika dia mati, dia harus memuntahkannya untukku. Kata Raja Xuanling dengan mengerikan. Ya, Wenzi menjawab dan segera turun. Di istana bawah tanah, apa yang sedang dilakukan ayahku? Kaisar Xuanling juga sangat tertekan saat ini. Sejak ayahnya turun tahta menjadi orang bijak, dia telah menjaga lantai 7 istana bawah tanah. Lantai 7 istana bawah tanah menekan Seng Yan, Yanqi. Kalau saja tidak selama ribuan tahun mereka tidak menemukan cara untuk melahap api suci itu, saya khawatir api suci itu sudah ditelannya sejak lama. Dan di mana leluhur kerajaan Xuanling kita yang idiot, kalau tidak, itu disegel oleh murid Medusa yang membatu. Ibu pohon bodi peri di lantai 6, markas Gorevin di lantai 5, dan kekasih Ling Mengsheng, Xuan Muking di lantai 4, gumam Raja Xuanling dengan suara rendah. Saat ini, di istana bawah tanah, ada bayangan di lantai 4. Bayangan itu juga terikat dan hilang, tetapi jika Ling Meng ada di sini lagi, Anda tentu akan tahu bahwa inilah istri yang dipikirkannya siang dan malam. Apa? Adapun lantai kelima istana bawah tanah, di sini kedap udara, tetapi aura di dalamnya sangat jahat, banyak sosok tertidur lelap, dan ada banyak iblis darah yang kuat. Di lantai 6 istana bawah tanah, ini adalah tempat di mana induk pohon bodi peri disimpan. Di lantai 7 istana bawah tanah, selain Xuanling, ayah Raja Xuanling, ada juga hantu kuat dari dunia hantu. Keberadaan hantu abadi ini sangat misterius disembunyikan oleh tetua Xuan, jadi bahkan Raja Xuanling tidak mengetahuinya. Hei, Pak Tua Xuan, api suci ini benar-benar berduri. Aku tidak tahu bagaimana kau akan mengatasinya. Tanya peri hantu. Kalau begitu, aku punya caranya. Kau hanya perlu tinggal di sini cukup lama. Soal imbalannya, aku pasti akan memberikannya padamu, kata Xuan Lao dengan ekspresi tenang. 3 hantu abadi utama kita, 2 di antaranya mencoba menyerangmu, Xuan Sansan, dan yang pertama memerintah Xuan Sansan, kau harus berhati-hati, kata Guixian dengan muram. Tetua Xuan mengangguk pelan saat mendengar kata-kata itu, tetapi dia jelas tidak peduli dengan hal-hal ini. Saat berikutnya, dia menatap rantai yang menyegel Yanqi. Sekalipun api suci ini telah dijaga selama ratusan tahun, tidak ada cara untuk melahapnya. Saya khawatir hanya metode Raja Xuanling, dengan bantuan kekuatan menelan darah dingin ular piton, yang dapat melemahkan api suci, dan ada kemungkinan seperti itu. Setelah beberapa saat, matanya tertuju pada patung perak yang ditelan kegelapan. Patung itu tertutup lumut, tetapi sama sekali tidak bisa menyembunyikan kengeriannya. Memikirkan masa kejayaan patung itu, ia juga merupakan kekuatan super. Sambil menggelengkan kepalanya, alasan mengapa tetua Xuan berjaga di sini tentu saja karena leluhur keluarga kerajaan Xuanling dan api suci yang disegel oleh murid membatu Medusa. Kekuatan keduanya, bahkan jika menyerap salah satu dari mereka, merupakan peningkatan yang sangat besar bagiku, tapi... Setelah Penatua Xuan selesai berbicara, matanya menjadi gelap. Dan di kota Xuanling, saat ini, juga dijaga ketat tanpa alasan yang diketahui. Tuan, di kota Xuanling, di taman yang elegan di rumah lelang, seorang pria berpakaian hitam berkata langsung kepada wanita di depannya. Wanita itu bagaikan seorang wanita cantik, dan seperti dugaannya, pakaiannya yang sangat tipis tak dapat menyembunyikan kulitnya yang mudah terluka oleh peluru. Bibir merah wanita itu bergerak sedikit, bicaralah. Hantu malam gelap abadi, salah satu dari 3 hantu abadi agung, telah bertindak, kata pria berbaju hitam itu dengan hormat. Apa? Hantu malam gelap abadi, orang sialan ini. Sebenarnya lebih cepat dari jadwal. Bloodrose mendengar kata-kata itu dan mendengus dingin, suaranya bercampur dengan kemarahan yang tidak wajar. Di dunia hantu, ada banyak orang kuat, tetapi ketiga hantu abadi ini bekerja sama untuk melahap Xuan Santian. Karena ketiganya telah bergabung, mereka pasti telah mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, serangan terhadap Xuan Santian harus dilakukan setelah kompetisi sekte. Bagaimanapun, kompetisi sekte akan sangat melemahkan kekuatan Xuan Tian, yang akan bermanfaat bagi pertempuran mereka di masa depan. Ada apa dengan hantu penggali makam abadi dan hantu Qianying abadi? Lanjut Bloodrose. Keduanya tidak bergerak saat ini, tetapi mereka juga mengerahkan orang-orang kuat mereka, lanjut pria berbaju hitam itu. Begitu, ayo pergi. Bloodrose mendengus dingin,
lalu segera mengusir mata-mata intelijen Men in Black. Dark Knight Ghost Immortal selalu tidak terlalu suka hal-hal seperti ini. Alasan dia memasuki Suan Sansan lebih awal mungkin karena bantuan seorang petarung abadi di Suan Sansan, kalau tidak, segel yang menyegel alam hantu dan Suan Sansan tidak akan mudah ditembus. Aku tidak tahu siapakah pendekar abadi yang berani membayar harga selangit untuk membuat para hantu malam gelap itu bergerak. Sue Qiangwei tak dapat menahan diri untuk berkata perlahan, dengan sedikit seringai di sudut mulutnya. Semakin menarik, setelah Blood Rose selesai berbicara, dia perlahan menghilang ke aula lelang. Dan saat ini, melampaui 3 hari Suan, dunia hantu. Apa? Orang itu di malam yang gelap telah memasuki Suan Sansan. Di sebuah pemakaman terpencil, di antara batu nisan, penggali makam berseru kaget. Tuanku, saya tidak tahu mengapa Dewa Hantu Malam Kegelapan tidak menepati janjinya dan memasuki Suan Sansan lebih dulu. Kaisar Hantu Gagak Kegelapan, yang sedang berdiri di dekat makam menggali Dewa Hantu, berkata tanpa daya. Pintu masuk dunia hantu ke Suan Santian sangat tertutup rapat. Jika bukan karena manusia kuat yang melawan makhluk abadi, aku khawatir orang ini di kegelapan malam tidak akan bisa masuk dengan mudah. Perhatikan Qianying sebentar, kalau ada gerakan, segera beritahu aku. Hantu penggali makam berpikir sejenak, lalu berbicara. Tuan, apakah kita siap memasuki Suan Santian? Kaisar Hantu Gagak Kegelapan mencoba bertanya. Hehe, tentu saja ada orang yang lebih cemas daripada kita. Setelah Dewa Penggali Makam selesai berbicara, ia tersenyum jahat. Jelas, salah satu dari 3 Dewa Hantu, yang paling keras kepala terhadap Suan Santian adalah Dewa Hantu Qianying. Seperti yang diharapkan, Qianying Guixian langsung mengirim orang-orang kuatnya untuk mencoba membuka segel terlebih dahulu. Namun, tidak peduli seberapa cemasnya Qianying Guixian, pintu masuk segel dijaga oleh manusia kuat dan tidak dapat dibuka untuk waktu yang singkat. Berderit, saat ini, di sebuah rumah kayu yang cukup sepi di kota Suanling, beberapa suara familiar perlahan muncul. Junior Earthhole Zengzen, aku sudah melihat semua senior. Seorang pria bertubuh proporsional perlahan membuka pintu, lalu menatap para pria kekar di rumah kayu itu, dan langsung membuka mulutnya. Duduk di mana saja, keluarga, silakan. Fentian duduk di tengah rumah kayu dan berkata langsung. Pada saat ini, di dalam rumah kayu, ada 2 orang tua surga dan bumi, Ling Mengsheng, penguasa aula bumi, King Lao, wakil kepala aula surga, Musuzi, wakil kepala aula manusia, ditambah Fentian dan Zujin, totalnya ada 7 orang. Bagaimana kabarmu? Melihat Zengzen masuk dari aula ini, banyak orang kuat tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Zengzen ini secara mengesankan menggambarkan detail bagaimana paviliun dupa terbakar masuk ke rumah kekaisaran Suanling. Master Pavilion, dengan kemampuanku, aku hanya tahu bahwa setidaknya ada 2 pejuang abadi di lantai 7 istana bawah tanah. Yang satu adalah petarung abadi tingkat awal bintang 1 yang diundang oleh keluarga kerajaan Suanling dengan harga tinggi, dan menjaga lantai 6 istana bawah tanah. Sepertinya ada harga yang membuat orang iri di lantai 6, jadi keluarga kerajaan Suanling tidak ragu untuk membayar harga tersebut, dan kami mengirimkan para petarung abadi untuk menjaganya. Lantai 7 dijaga oleh ayah dari Raja Suanling saat ini, Tetua Suan, dan kekuatannya telah mencapai tahap tengah dari Dewa Petarung Bintang 1, ujar Zengzen dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang di depannya. Jika kau seorang dosian bintang 1 di tahap awal dan dosian bintang 1 di tahap tengah, aku sendiri sudah cukup, tapi aku tidak tahu hubungan antara keluarga kerajaan Suanling dan Solomon atau kekuatan lainnya. Fentian membuka mulutnya sedikit setelah mendengar kata-kata itu. Tidak tahu. Sikap keluarga kerajaan Suanling terhadap Solomon telah berubah drastis akhir-akhir ini, jadi mereka tidak akan lagi berhubungan dengan Solomon. Tapi menurut dugaanku, keluarga kerajaan Suanling seharusnya menemukan pasangan yang lebih kuat daripada Solomon. Zengzen berpikir sejenak, lalu berbicara. Bagaimana dengan kekuatan lain di istana bawah tanah? Tanya kedua tetua langit dan bumi saat itu. Soal kekuatan mereka di sini, yang terlemah juga Musuzi, yang telah mencapai tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8. Sedangkan untuk yang muda maupun yang tua, dia juga merupakan orang kuat yang telah mencapai tingkat 9. Menghadapi orang kuat semi-abadi, dia juga bisa menghadapinya untuk sementara waktu tanpa masalah. Ada pula Zujin yang berkekuatan setengah abadi,
dan Ventian yang berkekuatan petarung abadi bintang 2. Istana bawah tanah itu rumit, bahkan aku tidak mengenal banyak orang. Namun, dengan kekuatan kita saat ini, jika tidak ada kecelakaan, seharusnya tidak ada masalah dalam menyelamatkan Yanqi, kata Zheng Zhen. Kalau begitu, ayo pergi. Kalau sudah waktunya, beradaptasilah. Ventian juga tahu bahwa Paviliun Fenxiang telah mengerahkan banyak kekuatan saat ini. Jika bahkan istana bawah tanah kecil keluarga kerajaan Xuanling tidak bisa menerobos, itu akan menjadi lelucon yang keterlaluan. Ayo pergi, aku akan mengantarmu, kata Zheng Zhen, lalu dia langsung berkata. Setelah Zheng Zhen keluar, semua orang di puncak Paviliun Dupa mengangguk sedikit. Zheng Zhen, orang ini, memang benar-benar dapat dipercaya. Lagi pula, orang ini dikultivasikan oleh orang-orang kuat di Paviliun Fenxiang, dan sekarang kekuatannya telah mencapai tahap awal Kaisar Do bintang 8. Zizizi. Zheng Zhen meninggalkan rumah kayu itu dan segera berubah menjadi seorang pejabat tinggi, sementara Ventian dan kelompoknya, setelah transformasi sederhana, menjadi tak dikenali lagi. Berhenti. Dengan begitu banyak orang di sekitar Zheng Zhen, pasti akan menimbulkan kesalahpahaman di antara orang lain. Ketika Zheng Zhen tiba di gerbang istana bawah tanah, penjaga langsung memanggil Zheng Zhen. Adapun Ventian, sang ahli, meskipun ia menyadari bahwa penjaga terkuat di sini hanya setingkat Kaisar Do bintang 7, tempat ini sangat dekat dengan keluarga kerajaan Xuanling dan juga merupakan pintu masuk ke istana bawah tanah. Apakah ada ahli yang bersembunyi diam-diam? Tersembunyi, jadi tidak perlu terburu-buru. Jenderal Feng, ada apa? Bahkan orang-orangku pun harus dihentikan. Zheng Zhen langsung tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu, tetapi ketika Zheng Zhen mengucapkan 3 kata Jenderal Feng, suaranya meninggi secara signifikan. Ternyata Tuan Zheng, pria yang dipanggil Jenderal Feng oleh Zheng Zhen itu langsung tertawa terbahak-bahak, keseriusannya langsung sirna. Tak heran Jenderal Feng seperti ini. Paling banter, ia hanyalah seorang preman keluarga kerajaan Xuanling, tetapi Zheng Zhen di hadapannya berbeda. Pria ini tak hanya muda, tetapi juga luar biasa dalam kekuatan dan penampilan. Ia sangat disayangi Raja Xuanling. Ia dimanja, dan putri kecil Raja Xuanling juga sangat dekat dengannya, jadi masa depannya tentu tak terbatas. Jenderal Feng tak berani menyinggung karakter ini meskipun ia punya nyali. Saya tidak tahu mengapa Tuan Zheng datang ke sini hari ini. Jenderal Feng melirik ke arah kerumunan di belakangnya, dan langsung bertanya. Atas kehendak rajaku, datanglah ke istana bawah tanah untuk mengambil sesuatu. Zheng Zhen sedikit merendahkan suaranya dan berkata dengan nada yang hanya bisa didengar Jenderal Feng. Tidak perlu banyak orang untuk mengambil barang. Jenderal Feng terkejut, meskipun kekuatan orang-orang di depannya biasa-biasa saja. Berdasarkan intuisi Jenderal Feng selama bertahun-tahun, orang-orang ini jelas bukan orang biasa. Benda ini agak besar, jadi rajaku hanya mengirim beberapa orang untuk membawanya. Zheng Zhen tampaknya sudah menduganya sejak lama, dan dia mengatakannya tanpa ragu. Tuan Zheng, kota Xuanling sedang dalam masa sulit akhir-akhir ini. Anda bisa masuk sendiri, orang-orang ini. Maaf, aku tidak bisa memakainya. Jenderal Feng ragu sejenak, lalu berkata langsung sambil menggertakkan giginya. Zheng Zhen di depannya benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya, tetapi jika dia membiarkan orang-orang ini masuk dengan gegabah, saya khawatir sesuatu akan salah dan nasibnya akan menjadi. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukanmu. Zheng Zhen tidak ingin marah pada Jenderal Feng, lagi pula, dia tahu Jenderal Feng juga bertindak tidak memihak. Ini, tanpa banyak bicara, Zheng Zhen mengeluarkan token emas langsung dari telapak tangannya. Di atas token tersebut, ada warna emas yang mengelilinginya perlahan, dan di atas token emas tersebut, karakter misterius yang mencolok berdiri dengan tenang. Begitu token itu keluar, wajah Jenderal Feng menjadi sangat aneh. Itu ternyata medali emas Raja Xuanling. Jenderal Feng sangat terkejut. Kelompok mereka akan melayani Raja Xuanling, dan Raja Xuanling berkata bahwa melihat tanda ini seperti melihat Raja Xuanling sendiri. Hei, Tuan Zheng, semuanya, silakan. Setelah beberapa saat, Jenderal Feng berkata sambil tersenyum. Karena kelompok ini memegang token Raja Xuanling di tangan mereka, tidak boleh ada kecurigaan dan mereka akan membiarkan mereka pergi. Zheng Zhen langsung memimpin rombongan ke istana bawah tanah,
Tetapi ketika semua orang hendak memasuki istana bawah tanah, Fen Tian, yang telah mengubah wajahnya, tiba-tiba tertawa aneh. Aneh, token yang baru saja muncul itu jelas medali emas Raja Xuanling. Ada apa? Jenderal Feng menggelengkan kepalanya, lalu mulai berpatroli perlahan. Fen Tian dan rombongannya pun berjalan dengan lancar ke dalam istana bawah tanah.